Selamat sore sahabat kebenaran dimanapun Anda berada yang sedang tune in dan sedang menyaksikan acara kesayangan kita, yaitu Belilah Kebenaran dan Jangan Menjualnya. Baik, seperti biasa pada pukul 3 sore setiap hari minggunya kami akan datang untuk membahas tentang isu-isu penting kekristenan tentunya. Dan pada episode kali ini yaitu episode ke-33, tema yang akan kami bawa adalah racun dalam musik dunia. Baik, apa saja racun itu? Karena kita tahu saat ini sedang dihebohkan dengan yang namanya virus corona atau COVID-19 yang menggemparkan dunia saat ini. Dan tidak hanya virus itu, tapi juga ada virus atau racun di dalam musik dunia. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang hal ini, dan seperti biasa kita sudah kedatangan bintang tamu tentunya, bukan hanya bintang tamu tapi narasumber yang akan menjelaskan, membawa kita untuk menelusuri isu ini. Nah, seperti biasanya Dr. Andrew, selamat sore Dokter. Halo sahabat kebenaran. Baik, nah Dokter, cuaca begitu panas ya Dokter? Ya puji Tuhan, katanya virusnya kan tidak tahan panas. Jadi. Iya, semoga mati semua Pak ya. Oke, baik. Nah, kita mungkin bisa langsung mulai saja. Seperti biasa saya akan ingatkan ke sahabat kebenaran semuanya, apabila sahabat mempunyai pertanyaan ketika kita sedang membahas atau sebelum bahkan Anda sudah menyiapkan pertanyaan, atau setelah sesi diskusi selesai, langsung bisa bertanya pada kami, bisa diketik di kolom komentar, atau apabila Anda ingin langsung berbicara dengan kami, silakan hubungi nomor live WA call kami di 0811 9222 313. 0811 9222 313. Baik, tanpa panjang lebar lagi, saya akan mempersilakan pada Dr. Andrew untuk membawa kita ke dalam topik pada episode kali ini. Silakan Dokter. Ya, terima kasih Bung Evan. Jadi semoga para sahabat kebenaran semuanya tetap sehat dimanapun Anda berada, ya. Dan semoga Tuhan akan memelihara kita terus dan juga keluarga kita masing-masing. Amin. Tetapi kita walaupun bertemu di udara, kita tidak ada kontak fisik, jadi kita aman, ya. Jadi mungkin adalah cara yang di masa depan menjadi cukup efektif kalau mau bertemu dengan orang. Katanya distancing sosial, ya, mau memisahkan diri secara sosial, tetapi kalau misalnya kita memiliki persekutuan di dalam Tuhan, maka yang jauh pun akan terasa dekat. Oke, jadi tema hari ini adalah racun dalam musik dunia. Ya. Apa itu racun? Racun itu adalah sesuatu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, lalu merusak tubuh kita sendiri. Saya juga tidak tahu kenapa saya pilih kata racun bukan kata virus dalam musik. Karena dua-duanya mirip juga ya. Betul sekali. Sama-sama merusak tubuh kita. Sama-sama menghasilkan suatu kerusakan. Tetapi bukan kata racun atau kata virus yang mau saya tekankan di sini, tetapi kerusakannya. Efek dari musik dunia yang mengandung racun yang akan merusak orang-orang yang berkecimpung di dalamnya, yang mendengarkannya, yang menyukainya, yang memakainya. Nah, ini semua ada efek yang terkena. Jadi, sebagai seorang dokter medis, saya belajar di dalam kedokteran bahwa tubuh kita itu bisa dipengaruhi oleh obat-obatan, zat-zat kimia. Kalau di Indonesia kita kenal dengan singkatan narkoba, itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan terlarang. Dan sungguh memiliki efek yang dahsyat sekali pada tubuh kita. Banyak sekali orang-orang muda, orang tua juga, yang menyalahgunakannya sehingga efek pada tubuh mereka itu luar biasa parah. Nah, tentu kita mau menghindari itu. Ya, kita tahu bahwa narkoba itu sangat buruk. Bahkan Indonesia menerapkan hukuman mati bagi bandar, bagi pengedar narkoba. Mengapa demikian? Karena pemerintah Indonesia dan rata-rata masyarakat Indonesia mengenal betapa merusaknya, betapa bahayanya narkoba itu. Tetapi banyak orang tidak menyadari, dan terutama banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa musik duniawi, musik rock and roll, ya, musik pop yang mengandung rock and roll, dan musik rock and roll ini ada banyak sekali
variasi-variasinya di belantika musik, semuanya itu memiliki efek yang sama dengan narkoba pada tubuh kita. Dan mungkin Anda tidak percaya. Jadi pada hari ini saya akan mencoba untuk menghadirkan fakta-fakta dari kutipan-kutipan untuk menunjukkan kepada semua orang apa efek dari musik dunia, apa efek dari rock and roll pada manusia. Ya. Ya. Jadi, kalau Anda belum tahu, ada hubungan yang sangat erat antara musik rock dengan narkoba. Ya. Ini ada hubungan yang sangat erat sekali. Nah, siapapun boleh mencoba untuk menyangkalnya, tetapi fakta tidak bisa dipungkiri. Ya. Ini ada kutipan saya ambil dari Circus Magazine di Amerika tahun 1979. Orang bisa berkata apa saja, tetapi narkotika akan selalu menjadi bagian dari belantika musik rock. Ya. Ini adalah orang yang sudah berkecimpung di dalam industrinya, yang makanannya, mangkok nasinya itu dari musik rock. Iya, betul sekali. Ya. Kemudian, Robert Forbes dalam majalah yang sama, Circus Magazine, berkata bahwa narkotika adalah zat yang dibutuhkan banyak musisi. Ya. Ya. Hampirlah tidak mungkin mempertahankan jadwal yang bertubi-tubi, jam kerja yang tidak wajar, tingkat energi yang tidak manusiawi tanpa memakai obat. Ya. Musisi rock hidup di tepi perasaan mabuk itu, ya, antara high dengan mabuk Sober, itu, iya. ya. Dan memakainya sebagai tongkat untuk menopang posisinya, menopang pendengarnya, menopang individualitasnya, menopang lifestyle-nya. Oleh sebab itu tidak dapat dipisahkan. Dan itulah sebabnya Anda melihat banyak sekali musisi di tanah air kita sendiri yang berkecimpung di dalam dunia musik dan juga di dalam dunia narkoba. Apakah ini suatu kebetulan? Tidak mungkin. Kemudian Glenn Frey dari band The Eagles, dia mengakui, saya berada dalam industri musik demi seks dan narkobanya. Oh. Ini musisinya sendiri yang mengatakan. Pengakuannya langsung. Pengakuannya. Band The Eagles itu sendiri, yang biasanya dianggap sebagai band country rock yang agak moderat, agak tengah-tengah lah ya, nggak terlalu keras. Dikabarkan menulis mayoritas dari lagu mereka di bawah pengaruh obat peyote. Ini adalah satu obat psikotropika yang dipakai oleh suku-suku Indian. Ya. Sambil mereka tripping, mereka bikin lagu. Dan bukan cuman band The Eagles ini. Ya. Ada banyak musisi-musisi yang menulis lagu mereka, mendapat inspirasi lirik lagu, melodi kah, dalam keadaan berada di bawah pengaruh obat-obatan. Ya. Kemudian Linda Ronstadt. Linda Ronstadt ini adalah seorang penyanyi yang terkenal juga. Dia bilang, saya bisa bernyanyi lebih baik sesudah menyuntik smack. Smack itu adalah heroin. Di tangan kiri dan kanan. Wow. Ya. Dan bukan cuman Linda Ronstadt yang mengakui ini. Banyak. Ya, Michael Jackson dan lain sebagainya. Tony Sanchez. Saya mengutip dari dia. Dari bukunya Up and Down with the Rolling Stones. Ya. Ada banyak sekali rocker yang kesulitan memulai harinya tanpa suntikan bahan bakar coke. Coke itu adalah kokain. Sebanyak $30. Harganya segitu. Ya. Yang memicu adrenalin. Jadi untuk lifestyle mereka, ya, banyak musisi memakai obat-obatan untuk karena berada di bawah pressure yang sangat berat. Ya. Ya, pressure pekerjaan, pressure dituntut untuk kreatif menghasilkan musik, ya. Kemudian jadwal rekaman, jadwal latihan, jadwal tour, dan lain sebagainya. Ini semua adalah tekanan-tekanan, belum lagi tekanan di dalam industri itu sendiri, yang budayanya adalah budaya narkotika, budaya narkoba.
Sehingga mereka akhirnya tergantung kepada narkoba untuk segala hal yang sehari-hari biasa kita lakukan. Ya. Kita pikir itu biasa, tetapi bagi mereka itu sesuatu yang sangat berat. Sehingga mereka butuh obat-obatan itu untuk membantu mereka. Sebenarnya menyedihkan sekali. Ozzy Osbourne, banyak Anda sudah kenal dengan Ozzy Osbourne, mengkonsumsi LSD. Nama pasar kerennya itu adalah acid. Selama bertahun-tahun, setiap minggu menghabiskan $1.000 untuk kokain dan heroin. Setiap minggu loh. Ya, kalau dalam 1 tahun ada 52 minggu, Anda tahu. Tinggal dihitung saja. 52.000 US dollar hanya untuk kokain. Dan itu adalah tahun tahun berapa? 1960-an. Wow. 1970-an. Berarti kalau 52.000 dolar tahun itu sekarang udah berapa harganya? Sebergantungannya ya Pak ya. Iya. Nah, setiap minggu. Ya. Masih kutipan dari Ozzy Osbourne. Saya senang sekali minum-minum dan mabuk-mabukan. Saya bisa minum atau melakukan apa saja. Saya tidak separah yang orang lain pikir. Saya lebih parah. Nah, ini semua adalah musisi, orang-orang yang berada di dalam industri, yang dari pengakuan mereka sendiri secara rutin menggunakan obat-obatan dan bahkan ketergantungan kepada obat-obatan itu. Ya. Ini adalah budaya dari industri ini, dari musik rock ini. Ya. Jadi, tadi saya sudah katakan bahwa ada hubungan yang sangat erat. Ya. Ya. Industri musik rock tidak bisa dipisahkan dari narkoba. Dan Anda boleh coba. Banyak orang sudah mencoba, tetapi belum ada yang berhasil. Kenapa? Kalau saya mengusulkan bahwa musik rock itulah salah satu medium, salah satu alat yang memang menarik orang untuk masuk di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Ya. Nah, itu apa yang mereka pakai sendiri. Tetapi mereka bukan cuma memakainya sendiri, mereka mempromosikannya supaya para pendengarnya ikut memakainya. Ya. Jadi, ada banyak sekali lagu-lagu populer di awal dan pertengahan tahun 1660 yang membuka panggung untuk penggunaan narkoba secara terang-terangan di Amerika. Contohnya, dari band The Beatles. Ya. Saya yakin ada banyak sekali fans dari The Beatles. John Lennon ya Pak. Lagu-lagu mereka yang terkenal, ya. Strawberry Fields. Ya. Ini adalah lagu yang sugestif, ya, mengacu dan mengajak untuk menggunakan narkoba. Lucy in the Sky with Diamonds. Hey Jude, terkenal sekali. Fixing a Hole. I Am the Walrus. Ya. Katanya I Am the Walrus ini adalah lagu pertama yang direkam dengan menggunakan teknik backmasking. Apa itu? Backmasking itu jadi kalau misalnya lagunya diputar terbalik, diputar dari belakang, nanti ada pesan tersembunyi di situ yang akan terdengar, dan itu menjadi suatu pesan subliminal, pesan di bawah sadar. Dan pesannya adalah untuk menggunakan narkoba. Apakah hal itu terdengar diputar dengan sewajarnya? Iya, kalau diputar dengan sewajarnya tidak terdengar. Artinya tidak ada efek begitu Pak ya seharusnya. Karena musiknya tidak keluar. Jadi waktu itu ada penelitian apakah backmasking memiliki efek atau tidak. Ya. Memang tidak ada kesimpulan yang konklusif. Ya. Tetapi mungkin metode dari penelitian itu yang belum sangat objektif. Ya. Tetapi lagu I Am the Walrus sendiri itu sangat disukai oleh dan turut mempopulerkan penggunaan narkoba. Jadi coba Anda kasih tahu kepada saya ini ada efek atau tidak. Ya. Magic Carpet Ride ini semua adalah lagu-lagu yang sugestif dan mengacu kepada istilah-istilah penggunaan narkoba. Ya. Kalau kamu pakai narkoba, kamu akan dibawa naik Magic Carpet Ride. Yeah. Dari band The Byrds, 8 Miles High. 8 Miles High itu seolah-olah mengacu kepada keadaan di mana orang lagi tripping, lagi high. Ya. Kemudian Along Comes Mary, Sunny Good Street, Strange Young Girls, White Rabbit. Ya. Khususnya untuk lagu White Rabbit ini, mungkin kedengarannya sangat innocent,
Ya. White Rabbit ini mengacu kepada kelinci putih di film Alice in Wonderland. Ya. Dan kalau Anda tahu ceritanya, si Alice ini dikasih dua, satu di tangan kiri, satu di tangan kanan. Ya. Terus katanya kalau kamu makan yang tangan kanan, kamu akan jadi kecil atau jadi gede, saya lupa. Lalu makan tangan yang kiri, kamu akan jadi kecil atau gede, saya lupa. Nah, lalu kalau di White Rabbit katanya makan pil yang di kanan, kamu akan menjadi besar. Makan pil kiri yang di tangan kiri, kamu akan jadi kecil. Ya. Ini mengacu kepada penggunaan zat-zat psikotropika yang kalau kamu makan akan menghasilkan halusinasi. Ya. Ini sudah sempat diprotes di Amerika, tetapi protesnya tidak digubris dan bahkan mengakibatkan protes balik dari para pengguna dan para penggemar dari band itu. Ya. Ada satu laporan dari Komisi DPR di Amerika, ya, House Committee on Crime. Judul dari laporannya adalah Illicit and Dangerous Drugs. Ya. Obat-obatan yang berbahaya dan terlarang. Isi dari laporannya, sedikitnya setengah dari 40 rekaman teratas, maksudnya rekaman musik, menyuguhkan pesan rahasia yang terus-menerus kepada para remaja untuk berhenti sekolah, menyalakan nafsu mereka, dan nge-groove dengan memakai zat kimia. Ini adalah laporan resmi kepada DPR di Amerika, kepada House-nya. Ya. Ya. Paling sedikit, setengah dari 40 rekaman teratas mempromosikan penggunaan narkoba, mempromosikan anak remaja untuk putus sekolah, ya, untuk menyalakan nafsu birahi mereka. Ya. Wow, ini adalah lagu-lagu yang teratas loh. Dan lalu kemudian kita melihat apa efek dari lifestyle para musisi rock and roll ini. Janis Joplin, mungkin Anda sudah pernah dengar. Dia berkata, saya hanya ingin ngedope. Dope itu adalah istilah untuk marijuana atau heroin. Dibakar, dijilat, pokoknya semua yang bisa saya pakai saya mau. Seumur hidup saya hanya ingin menjadi beatnik. Beatnik ini adalah istilah untuk orang yang hidup tahun 1950-an, 1960-an yang masuk di dalam budaya rock and roll. Ya. Bertemu semua yang berat-berat, maksudnya adalah orang-orang terkenal dalam musik rock. Ya. Mabuk, ditiduri, dan bersenang-senang. Janis Joplin. Akhir dari Janis Joplin, dia meninggal karena overdosis heroin. Ya. Elvis Presley, the king of rock and roll, dokter pribadinya, ya, mengakui sesudah kematiannya, mengakui bahwa Presley mengkonsumsi narkoba dalam jumlah besar-besaran, mulai dari bangun hingga tidur. Nah, jadi karena saking populernya, saking berat hidupnya, dia bangun pagi-pagi harus minum narkoba, minum obat. Kemudian akhirnya nggak bisa tidur, malamnya harus minum obat untuk tidur. Jadi dibangunkan pakai obat, ditidurkan pakai obat. Elvis Presley meninggal karena serangan jantung yang disebabkan karena overdosis dan penyalahgunaan obat-obatan. Dokter-dokter yang lain dalam autopsi dan dalam analisa toksikologi darahnya sesudah dia meninggal dan sebelum dia meninggal, menemukan ada tingkat yang tinggi sekali dari obat-obatan jenis barbiturat. Ya, barbiturat ini adalah obat tidur dan lain sebagainya. Ya. Dan kesaksian para dokter adalah kalau Elvis tidak mengkonsumsi obat-obatan itu, dia tidak akan mengalami serangan jantung. Rata-rata usia kematian musisi rock and roll adalah 42 tahun. Ya, banyak yang 20-an meninggal. Kebanyakan kematian mereka berkaitan dengan narkoba. Nah, ini efeknya. Saya cari beberapa nama-nama dari artis-artis atau musisi rock and roll yang meninggal karena narkoba. Jimi Hendrix, gitaris terkenal sekali. Janis Joplin, Jim Morrison, gitaris terkenal sekali. Brian Jones dari band Rolling Stones. Ya. Bon Scott dari AC/DC. John Bonham, ini adalah drummer dari band Led Zeppelin. Keith Moon dari band The Who.
Al Wilson dari band Canned Heat, Graham Parsons, Gary Thain dari Uriah Heep, Vinnie Taylor. Saya bacakan aja, ini banyak sekali ya. Lowell George, Tommy Bolin, Robbie McIntosh, Sid Vicious, Tim Buckley, Nick Drake, Tim Harpen, Gregory Harbert, Frankie Lymon, Elvis Presley, Danny Whitten, James Honeyman Scott, Darby Crash, dan masih banyak yang lainnya. Tidak habis-habisnya daftar artis rock and roll yang meninggal karena narkoba. Ini adalah efek dari lifestyle mereka dan tidak bisa dipisahkan dari musik yang mereka lakukan, yang mereka mainkan. Ya. Dan seandainya seseorang bilang, oh saya hanya mendengarkan musik saja kok, ya, saya nggak akan terlibat narkoba. Pertanyaannya, bisakah? Bisakah Anda hanya mendengarkan musik saja tanpa terpengaruh, tanpa menggunakan obat-obatan? Jawabannya ya tentu bisa saja, Anda baru mulai. Tetapi apakah aman? Maka jawabannya adalah tidak. Ya. Anda bisa saja mendengarkan, lalu Anda berpikir saya tidak terpengaruh. Tetapi itu adalah suatu asumsi yang sangat-sangat berbahaya dan salah. Ya. William J. Henry menulis suatu buku, Come Out From Among Them. Dia berkata begini, musik rock utamanya terdiri dari noise. Noise ini adalah satu bunyi, tapi bukan bunyi yang misalnya seperti suara kita, suara manusia, ya, bukan seperti bunyi musik gitu, tetapi satu bunyi yang misalnya kalau Anda pukul meja itu kan satu bunyi ya. Betul. Tetapi bukan suatu nada, ya, bukan bunyi yang indah yang teratur. Jadi katanya musik rock utamanya terdiri dari noise, dan noise dapat menyebabkan sikap yang bermusuhan, ya, sikap agresif, kelelahan, narsisisme. Ya. Anda bayangkan, ya. Kalau Anda mendengarkan bunyi-bunyi yang menyakitkan, yang merusak, menyebabkan narsisisme, menyebabkan panik, gangguan pencernaan. Mungkin Anda bingung kenapa badan saya rasanya nggak enak, kenapa saya sakit mah, kenapa saya sakit kepala. Sangat mungkin karena ada ada bunyi yang mengganggu. Ya. Kemudian tekanan darah tinggi, masalah-masalah lain. Katanya musik rock bukanlah hobi yang aman, melainkan suatu obat yang berbahaya, yang sudah membuat anak-anak kita kecanduan. Anda mungkin berpikir saya tidak terpengaruh. No, nonsense. Ya. Ya. Keith Richards ini adalah gitaris yang terkenal dari Rolling Stones. Ya. Keith Richards, dia bilang pastinya setiap bunyi punya efek terhadap tubuh. Dan efek dari backbeat yang seru akan membuat orang gemetar mulai dari ujung kakinya. Dan kepada orang-orang yang menyebut diri Kristen, lalu berkata, saya bisa mendengarkan The Rolling Stones tanpa terpengaruh. Ya. Jadi dia mau tetap jadi orang Kristen, tetapi dia mau jadi orang Kristen yang duniawi, yang mendengarkan musik-musik rock and roll. Ya. Keith Richards bilang, jadi Anda mau melawan suatu kuasa insting alami yang bahkan tidak dapat dirasionalkan karena berhubungan dengan kromosom dan gen. Ini Keith Richards ini bukanlah dokter, dia nggak ngerti kromosom, nggak ngerti gen. Tetapi dia tahu bahwa setiap bunyi dan musik yang dia mainkan memiliki efek kepada pendengarnya. Mau atau tidak mau, disadari atau tidak disadari. Ya. Kemudian, ini ada satu kutipan lagi di dalam satu majalah, Los Angeles Herald Examiner. Anak-anak muda yang terus mendengarkan musik semacam ini, maksudnya adalah rock, ya, terlempar ke dalam kegalauan. Mereka bukan lagi anak-anak yang normal dan bebas dari stres. Ya. Jadi anak-anak yang mendengarkan, setiap orang, bukan cuma anak-anak, mendengarkan musik rock, mereka diambil keluar dari kehidupan yang normal, dari keadaan fisiologis yang normal. Lalu dimasukkan ke dalam satu keadaan fisiologis yang stres. Ya. Bahkan pernah ada percobaan yang dilakukan oleh seorang profesor namanya Kniste. Dia mengambil 200 anak remaja, lalu memperdengarkan musik rock kepada mereka, dan sambil mereka mendengarkan, mereka disuruh mengisi suatu kuesioner yang mengukur, menilai kestabilan emosi mereka. Lalu kemudian hasilnya itu dikirimkan ke suatu laboratorium yang menganalisa ini.
tanpa dikasih tahu bahwa ini diisi oleh anak-anak yang mendengarkan musik rock. Dan apa hasilnya? Hasilnya adalah ditentukan bahwa ke-200 peserta penelitian ini semuanya sedang mengalami sakit secara emosional. Ya, karena mereka melakukannya sedang dalam pengaruh musik rock. Thayer Gaston, seorang terapis musik, dia berkata musik adalah suatu fungsi yang esensial dan dibutuhkan oleh manusia. Musik mempengaruhi perilaku dan keadaan manusia, dan ini sudah sejak ribuan tahun yang lalu. The Beatles mengakui musik kami mampu untuk menyebabkan ketidakstabilan emosional, perilaku tak tertib, pemberontakan, dan bahkan revolusi. Tahukah Anda bahwa pada zamannya The Beatles, Uni Soviet melarang album-albumnya The Beatles dijual di Uni Soviet. Ya, dan ini bukan hanya perang ideologi antara Barat dengan Timur, ya, antara komunisme dengan kapitalisme, tetapi komunisme pada waktu itu menghargai ketertiban, dan mereka sangat benci, sangat takut adanya pemberontakan. Oleh sebab itu mereka sangat tidak mau musik The Beatles dan musik-musik dari Barat untuk masuk ke dalam negara mereka. Coba Anda bayangkan, maukah Anda membiarkan diri Anda atau anak-anak Anda atau siapa Anda yang Anda kasihi mendengarkan musik itu dan dipengaruhi? Little Richard, dia berkata, rock and roll sangat merusak bagi pikiran. Ini adalah artis dari rock and roll. Graham Nash, dalam buku Rock Yearbook, musik pop adalah metode umum untuk mengubah cara masyarakat berpikir. Dan Brewer dari band The Grand Funk, kami merebut anak-anak dari orang tua mereka dan membawa mereka ke tempat yang satu-satunya realita adalah iramanya. Mereka terang-terangan bilang mereka mau merebut anak-anak dari orang tua. Mick Jagger masih hidup sampai sekarang. Kami mengincar pikiran, dan kebanyakan grup lain juga. Ini target mereka, pikiran. Ya. Jadi masihkah Anda berpikir bahwa Anda tidak akan terpengaruh? Incaran mereka adalah pikiran Anda. Ya. Kemudian Bob Larson berkata, salah satu alasan kami begitu sukses adalah kami bisa menjaga musiknya keras dan musiknya berkomunikasi langsung dengan tubuh. Jadi nggak pakai dipikir, nggak pakai dianalisa. Dan walaupun Anda berpikir, Anda berkata, saya tidak akan terpengaruh, tetapi musiknya berkomunikasi langsung dengan tubuh. John Phillips dari band The Mamas and the Papas, kutipannya begini, kami bisa membuat orang banyak menjadi histeris dengan mengatur urut-urutan irama-irama dengan sangat tepat. Kami tahu caranya, dan kebanyakan grup lain juga tahu. Frank Zappa, pengendalian diri seorang remaja bisa diturunkan oleh musik dengan cara yang sama seperti memakai marijuana atau narkoba yang lebih berat. Ya. Kemudian Mike Quattro. Mike Quattro ini adalah seorang produser dari tayangan TV yang acaranya rock and roll dan musik rock. Dia berkata bahwa rock memotivasi dari dalam. Ia memberikan perasaan yang sensual. Seorang gadis bisa dibuat bernafsu lewat musik. Musik itu menurunkan kendali dirinya. Irama drum selalu menjadi faktor seorang gadis menyadari seksualitasnya lewat musik itu. Kalau Anda punya anak perempuan, maukah Anda orang lain memanipulasi pikiran anak gadis Anda? Mereka melakukannya lewat musik. Hati-hati. Kemudian, Jack Stalcup adalah presiden dari satu klub lokal 200 dari American Foundation of Musicians di kota metropolis di negara bagian Illinois. Dia menemukan contoh nyata efek dari musik rock. Jadi dia melakukan penelitian, lalu kemudian dia menemukan ada dua kota yang jaraknya sekitar 70 km
Ya, jadi tidak terlalu jauh dengan jumlah populasi yang kurang lebih sama, demografi yang kurang lebih sama. Tetapi di kota yang satu, radio-radionya, stasiun radionya, kemudian TV-nya itu memutarkan acara rock and roll, ya, kemudian musik-musik rock. Sedangkan di kota yang lain, dia ada 2 stasiun radio, yang satu adalah stasiun radio musik klasik, dan yang satu adalah musik pop, yang kadang-kadang memainkan lagu-lagu rock. Lalu kemudian katanya, efek yang nyata adalah bahwa tingkat kehamilan remaja di luar nikah, putus sekolah, kematian remaja dalam kecelakaan lalu lintas, pencurian, perampokan, dan perusakan fasilitas umum lebih tinggi 50% di dalam kota yang dikuasai oleh musik rock. Jadi kalau Anda ingin membesarkan anak yang memberontak, ya, yang hamil di luar nikah dan lain sebagainya, ya silahkan. Silahkan suguhkan bagi mereka musik-musik rock. Ya. Eisen dalam bukunya The Age of Rock berkata, dan saya cenderung setuju, jika kita tahu apa yang dikatakan oleh musik rock, bukan kata-katanya, melainkan apa yang dikatakan musiknya, kita akan melarangnya, menghancurkannya, dan memenjarakan siapapun yang mencoba memainkannya. Tidak banyak, sayang, orang yang menyadari efek negatif dari musik rock. Mereka hanya tahu memanfaatkannya untuk memuaskan hawa nafsunya. Hanya untuk kesenangannya, ingin menikmatinya, ingin enjoy, tetapi tidak melihat jauh ke depan sampai kepada efek-efek yang dibawa dan kerusakan-kerusakan pada tubuh kita, pada pikiran kita. Dan saya masih belum ngomong tentang kerohanian kita. Ya, bagaimana musik rock menjauhkan seseorang dari hal-hal rohani, menjauhkannya dari Tuhan. Dan sekarang saya sedang berbicara kepada Anda yang notabene adalah orang-orang Kristen yang seharusnya sudah diselamatkan dan memiliki keinginan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Dan saya memberitahukan kepada Anda, sahabat kebenaran, bahwa musik rock, musik dunia ini adalah racun yang mempengaruhi setiap orang yang mendengarkannya. Mungkin bukan dengan cara yang sangat drastis, tetapi dengan cara yang sangat gradual. Yang membuat orang akhirnya lama-lama kecanduan. Ya. Dan tidak mampu melepaskannya. Dan yang tahu-tahu akhirnya dibunuh oleh musik itu. Yang pikirannya dikorupsi, dihancurkan, yang moralnya dihilangkan, direndahkan. Nah, saudara, sahabat kebenaran yang saya kasihi, racun dari dunia ini ada di dalam musiknya. Ya. Jangan sampai kita terpengaruh. Nah, kalau misalnya Anda ada pertanyaan dan lain sebagainya, nanti tanggal 25 ini, 25 Maret ini rencananya saya akan mengadakan satu seminar. Judulnya adalah You Are What You Hear. Nah, karena ada virus corona dan lain sebagainya, saya tidak tahu apakah ini pasti akan dilaksanakan atau tidak. Nanti akan ada kabar selanjutnya. Baik. Tetapi ini adalah satu seminar yang sangat penting. Apabila Anda ingin mencegah diri Anda, keluarga Anda, dari perangkap dunia ini, perangkap iblis, maka Anda perlu amunisi dan perlu kewaspadaan terhadap racun dari musik dunia ini. Oke, saya pikir mungkin saya kasih kesempatan bagi sahabat kebenaran yang mau bertanya atau apa begitu. Baik sekali. Terima kasih Pak Dr. Andrew sudah menjelaskan pada kita panjang lebar mengenai racun di dalam musik dunia itu apa, yaitu musik rock and roll, begitu ya. Efeknya terhadap kita, tubuh kita, mempengaruhi perilaku kita, pikiran kita dan sebagainya. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari Dr. Andrew tadi, silakan apabila Anda mempunyai pertanyaan, Anda bisa ketik langsung di live Facebook kami di kolom komentar, atau Anda dapat menghubungi kami di WA Call di 0811 9222 313. 0811 9222 313. Baik, silakan langsung diketik saja atau ditanyakan pada kami. Sebelum itu, kita akan ada iklan sebentar ya, Dr. Andrew ya. Baik, kami akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Grafe International Theological Seminary kembali mengadakan seminar musik dengan tema You Are What You Listen To dengan pembicara Dr. Andrew Montroliau. Beliau adalah gembala GBA Grafe dan juga dosen musik di Grafe International Theological Seminary.
Beliau juga berpengalaman mengaransemen lagu untuk gereja, baik dalam bentuk kamar musik, wind ensemble, string ensemble, dan orkestra. Tahukah Anda, dalam seminar ini akan dibahas jenis-jenis musik yang biasa dipakai dalam berbagai kebaktian. Setiap jenis musik pasti memiliki pengaruh tertentu terhadap kebaktian tersebut dan terhadap jemaat. Iblis bermaksud untuk mengubah suatu kebaktian yang memuji Allah menjadi suatu kebaktian yang menghina Allah. Di sisi lain, musik yang memuliakan Allah dapat memiliki pengaruh yang sangat baik bagi jemaat. Allah menciptakan musik yang indah agar manusia dapat menghargai ciptaannya dan agar manusia menggunakan musik yang indah itu untuk memujinya. Seminar ini dimulai pada tanggal 25 Maret 2020 dari jam 9 pagi sampai pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Auditorium Gits di Jalan Danau Agung 2, nomor 5-7, Sunter Podomoro, Jakarta Utara. Segera daftarkan diri Anda di 0897 972 8557 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan daftarkan diri Anda. Sahabat kebenaran, kita berjumpa lagi, kita kembali lagi. Setelah tadi ada iklan sebentar ya dokter ya. Baik, saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Nah, saya akan bacakan untuk pertanyaan pertama langsung saja ya dok ya. Dari Yevonail Andrew, wah namanya sama dok. Ya, saya ingin bertanya, saya punya pertanyaan, sejauh mana musik Kristen boleh dikembangkan atau diimprovisasi? Mungkin ini lebih ke Kristen yang CCM mungkin ya Pak ya, kan dia tidak bilang himne ya. Ya, karena tidak dikasih tahu ya. Ya, secara umum saja begitu. Secara umum saja. Ya sebenarnya kalau ditanya boleh atau tidak, ya boleh-boleh saja. Ini namanya kebebasan. Siapapun boleh, ya, bebas lah gitu. Kamu mau mencuri juga bebas gitu. Ya. Cuman ya kalau ketangkep ya dihukum gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau mengimprovisasi, mengubah lah gitu ya. Anda harus menyadari bahwa setiap perubahan membawa konsekuensi, membawa efek. Suatu musik atau suatu lagu diciptakan demikian, disusun dengan suatu ide. Kalau Anda ubah sedikit aransemennya, ya, apakah melodinya Anda kasih improvisasi, harmoninya Anda reharmonisasi, Anda bikin ulang, iramanya Anda ganti dan lain sebagainya, tentu akan menghasilkan suatu lagu yang berbeda dibandingkan aslinya. Ya. Jadi ide awal dari penciptanya itu disampaikan pakai lagu yang aslinya. Nah kalau Anda mengubahnya, maka Anda memasukkan ide Anda sendiri ke dalamnya, atau Anda menghadirkan sesuatu yang baru bahkan, yang tadinya sama sekali tidak ada di pencipta aslinya. Ya, jadi sebenarnya selama itu masih sehat, selama itu masih bagus, ya, maka ya asal Anda mengerti bahwa itu mengubah saja. Ya. Oke, baik. Saya rasa cukup menjawab ya, Saudara Andrew tadi. Baik, saya juga ingin bertanya nih, dokter. Tadi kan dokter sudah menyinggung tentang efek atau racun dari musik dunia dalam segi fisik, mungkin segi ini ya, perilaku, segi dari pikiran kita begitu ya. Nah, bagaimana dengan sisi rohaninya? Karena ada beberapa, tadi kan banyak kutipan ya dokter ya. Nah saya juga ada dapat beberapa kutipan misalnya dari seorang gitaris, Angus Young namanya. Itu adalah gitaris utama dari grup AC/DC. Ya. Nah ia mengakui ketika ia memainkan gitar itu seolah-olah saya sedang dalam autopilot. Kalau sudah sampai setengah lagu pertama sesuatu yang lain sudah mengendalikan saya begitu. Saya hanya terbawa saja begitu. Nah, jadi seakan-akan ada kekuatan lain yang memimpin dia. Yeah. Nah, kemudian ada juga satu kutipan dari Bill Watt dari grup musik Black Sabbath. Nah, dia berkata, saya selalu berpendapat bahwa mungkin ada suatu cara kami dapat menyalurkan energi, dan energi itu bisa berasal dari sumber lain. Kalau Anda percaya dari makhluk yang lebih tinggi, yang sebenarnya melakukan pekerjaan itu. Saya sering merasa kita hanyalah makhluk bumi yang memainkan musik, karena itu benar-benar aneh. Beberapa musik ini benar-benar aneh, dan banyak lagi kutipan-kutipan lainnya yang dari sang
vokalis atau gitaris sendiri yang musik rock and roll ini, dan mereka mengatakan ketika mungkin itu tentunya berpengaruh dari obat-obatan juga. Nah, terlepas dari obat-obatan itu, mereka seakan-akan dipengaruhi oleh sesuatu yang lain begitu. Nah, bagaimana menurut pendapat Dr. Andrew begitu? Ya, tadi tidak sempat dibahas karena waktunya sangat singkat sekali. Ya. Tetapi selain ada hubungan erat antara musik rock dengan narkoba, Ya. ada hal lain yang memiliki hubungan erat dengan musik rock, dan itu adalah okultisme. Ya. Okultisme memiliki hubungan yang sangat erat dengan musik duniawi, dengan musik rock. Ada suatu kepercayaan yang berasal dari Afrika, namanya voodoo. Kepercayaan ini percaya kepada dewa-dewa, ya, dewa-dewa di langit, dewa-dewa di bumi, dan lain sebagainya. Ya. Percaya kepada roh-roh, ya, roh-roh leluhur, roh-roh dewa-dewi, dan lain sebagainya. Nah, dan banyak ritual, dan dalam setiap ritual dari agama voodoo ini, kepercayaan ini, mereka menggunakan irama drum. Ya. Dan menurut pengakuan orang-orang yang sudah meneliti, yang sudah masuk ke dalamnya, mendengarkannya dalam jangka waktu yang lama, Ya. ketika mereka mendengarkan irama drum voodoo, itu adalah suatu irama yang tidak bisa dilawan. Jadi orang yang mendengarkannya terus akan masuk ke dalamnya. Dan itu adalah metode yang dipakai oleh suku-suku di sana itu untuk mengadakan seance. Ya, kalau dalam bahasa Inggris seance itu adalah manusia menjadi medium bagi roh lain. Ya. Ya. Dan di dalam ritual-ritual voodoo akan ada orang yang kesurupan. Nah, kesurupan ini bukan kesurupan roh kuda, ya. Ya. Tetapi roh yang benar-benar ada gitu, bukan Ya. kuda. Ya, kita hanya menggunakan istilah kuda sebagai suatu eufemisme saja. Tetapi roh yang masuk ke dalam orang itu, kemudian mengendalikannya, Ya. membuat dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Bahkan bisa membuat dia memiliki kekuatan yang supranatural, ya, pengetahuan yang supranatural, dan lain sebagainya. Baik. Kita tahu bahwa ini adalah okultisme. Dan sangat sulit sekali untuk masuk ke dalam keadaan terhipnotis itu, keadaan seance, trance itu, Ya. tanpa adanya irama musik drumnya. Jadi ini merupakan suatu medium yang dipakai untuk masuk. Ya. Ya. Jadi ada pengaruh, ya, terhadap kerohanian seseorang. Kalau seandainya seseorang membiarkan dirinya masuk ke dalam di situ, maka itu akan ada hubungannya. Ada lagi di berita di Amerika, saya lupa persisnya di mana, tapi saya pernah baca, ada seorang anak remaja Ya. yang ketika mendengarkan musik rock di ruang tamunya sendiri, akhirnya dia membunuh pacarnya di ruang tamu itu sebelum akhirnya dia bunuh diri. Wow. Memang waktu itu dia di dalam bawah pengaruh obat-obatan. Tetapi kita melihat efeknya pada jiwa seseorang. Nah, bahwa seseorang yang di luar mungkin kelihatan normal, kelihatan tidak ada masalah, tetapi bisa berubah ketika mendengarkan musik. Dan bisa didorong oleh musik itu untuk melakukan pembunuhan, melakukan bunuh diri. Ini efek dari musiknya. Nah, oleh sebab itu, bukan hanya efek kepada tubuh saja yang kita perhatikan, tetapi efek kepada jiwa, Ya. kepada rohani seseorang. Itu juga sama pentingnya. Begitu. Ya, jadi memang ada efek yang luar biasa. Ya. Kira-kira begitu. Dan berarti musik ini juga digunakan oleh si jahat sebagai sarana untuk menyebarkan pengaruhnya begitu, Pak ya. Betul. Bisa Ya. juga ya. Jadi iblis maunya, yang penting manusia itu jangan taat kepada Allah. Betul sekali. Ya. Kalau manusia memberi makan nafsunya sendiri, ya, mengikuti hawa nafsunya sendiri, oh iblis senang. Ya. Begitu. Baik. Ya. Baik.
Terima kasih Oke, Pak. apakah Baik, ada kita pertanyaan lain? ada. Kita lanjut lagi. Ini dari pertanyaan dari Pak Tobito Obi. Wah, ini salah satu yang rajin bertanya ini Pak. Mantap. Dan sekali kirim itu ada listnya Pak. Jadi banyak sekali pertanyaan. Wah, luar biasa. Saya bacakan langsung saja ya Pak ya. Yang pertanyaan pertama, lagu dunia apa saja yang boleh kita dengar? Kalau lagu Indonesia Raya itu jenis Mars ya. Rayuan Pulau Kelapa itu pop. Bengawan Solo itu mungkin lebih ke keroncong Pak ya. Gereja Tua itu lebih ke pop. Dan itu bolehkah? Mungkin ini sudah dijawab di episode sebelumnya tentang seri pengajaran tentang musik ini Pak ya. Tapi tidak apa-apa, silakan dijawab saja Pak. Ya, jadi musik dunia yang saya maksudkan ini adalah musik yang tidak sehat. Ya, antara lain adalah musik rock. Musik rock ini iramanya ya, yang tidak sehat. Dan itu menjadi ciri khas dari musik rock. Tentu seperti Indonesia Raya, saya tidak temukan adanya versi rock and roll-nya. Ya. Belum ketemu. Ya, dan saya yakin pemerintah Indonesia tidak akan mengizinkan itu terjadi. Karena efek dari backbeat itu adalah menjadikan musik tersebut sensual. Ya. Sedangkan Indonesia Raya adalah kebanggaan dari Republik Indonesia. Ini adalah lagu kebangsaan kita. Ya. Ini adalah identitas negeri kita. Ini adalah yang kita agungkan, bukan yang mau kita rendahkan. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia tidak mengizinkan lagu Indonesia Raya untuk dimainkan atau dinyanyikan dengan cara yang tidak hormat. Itu ada di dalam undang-undang. Betul sekali. Ya, jadi Indonesia Raya nggak mungkin ada versi rocknya. Tetapi yang lain-lain misalnya yang tadi dangdut ya, pop dan lain sebagainya, itu ada backbeatnya. Nah kalau ada backbeatnya, seharusnya Anda sudah tahu sendiri apa jawaban dari pertanyaan Anda. Ya betul sekali. Baik, next kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Ya. Baik, tadi sudah dijawab ya Pak Tobito. Kita pertanyaan selanjutnya dari Bapak yaitu lagu cinta ini mungkin tentang lagu-lagu dunia saat ini ya Pak ya. Yang berhubungan Lagu romantis, dengan romantisme. Ya. Kalau tidak putus cinta, penselingkuhan, bla 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 dan lain sebagainya yang menjadi tema lagu romantisme dunia ini sekarang. Betul. Untuk manusia atau pasangan apa boleh kita dengarkan, Pak? Ini seharusnya sudah terjawab ya? Ya, seharusnya sudah terjawab. Karena apa yang kita dengarkan ini bukanlah cintanya versi Tuhan. Betul ya, sekali. Cinta versi Tuhan, versi Alkitab, itu beda dengan versi dunia ini. Ya, versi dunia ini adalah nafsu, ya, erotisme, birahi, kecemburuan, ya, kebencian, egoisme. Itu bukanlah versi cinta orang Kristen. Ya. Jadi begitulah. Ya. Berarti jawabannya tidak ya Pak Tobito dengan tegas ya. Ya. Yang pertanyaan ketiga, kalau lagu anak-anak seperti lagunya ya Shinchan, Joshua, Sherina waktu kecil, mungkin kalau lagu Sherina ada beberapa yang bagus ya Pak ya. Misalnya tentang yang petualang Sherina. Saya nggak berani ngomong. Begitu ya Pak? Bukan nggak berani ngomong, maksudnya saya tidak berani mengiyakan. Ya. Walaupun saya belum mendengar semua lagunya Sherina, tetapi dari yang saya sudah pernah dengar, belum ada yang bebas dari backbeat. Begitu. Oh, kalau tentang backbeatnya Pak ya? Belum ada yang bebas ya. Memang saya nggak bisa pop. ngaku sudah mendengarkan semua lagunya Sherina, semua lagunya Joshua, semua lagunya Boboho, dan semua yang lain-lain itu. Tapi dari yang pernah saya dengar, belum ada satupun yang bersih. Betul sekali. Baik. Gitu. Jadi ini bisa Anda lihat bahwa dunia ini sudah memasukkannya sejak usia dini. Betul sekali. Ya. Dan bahkan ini yang lebih berbahaya karena anak-anak masih belum mengerti. Anak-anak hanya mendengarkan, hanya menerima seperti spons yang menyerap semua air yang dituangkan ke dalamnya, tetapi dia sudah dicekoki dan sudah dipengaruhi oleh musik-musik itu. Baik. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya ini tentang lagu daerah, Pak. Nah, misalnya Ampat-Ampat Pisang dan lain sebagainya. Bagaimana pendapat Bapak? Ya. Ampar-ampar pisang ini kan lagu daerah, ada banyak yang lain ya, Apuse dan lain sebagainya. Ya. Kalau yang misalnya saya pernah cari di YouTube, itu sudah dibikin modern. Dan maksud saya modern itu adalah orang yang bikinnya mengaransemennya dengan style yang modern. Ya, dan style yang modern itu ya Anda tahu sendiri ada apanya, ada backbeatnya. Tapi kalau misalnya nggak ada backbeatnya, ya namanya cuma lagu daerah saja, ya sudah.
Baik. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin kita agak skip ya. Bisa ke nomor selanjutnya. Turun lagi. Nah, ini pertanyaan dari Mandian Yamnadoya ya. Apa saja musik yang bertentangan kepada Allah? Yang bertentangan dengan singkat. Allah adalah musik yang bertentangan dengan sifat Allah. Ya. Ya, yaitu yang membangkitkan hawa nafsu, yang duniawi dan lain sebagainya. Saya sarankan Anda melihat kembali episode-episode yang saya berbicara mengenai musik. Ya, ada ciri-cirinya, ya, dari iramanya, dari teknik vokalnya, Anda bisa lihat sendiri. Di situ sudah ada jawaban yang secara umum Anda bisa pakai untuk menilai semua jenis musik. Dan saya percaya bahwa 99,99% musik di dunia ini bisa Anda nilai dengan akurat menggunakan prinsip-prinsip yang saya sudah sebutkan. Baik, semoga menjawab. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Bapak Andrew lagi. Yang pertama kita jawab pertanyaannya. Dan ini pertanyaan kedua beliau dan dia berkata, berarti salah satu alasan gereja karismatik pakai drum dan musik yang berulang-ulang karena supaya jemaat bisa masuk fase trans ini, begitu. Bagaimana dan jawaban Pak Andrew? Seandainya saya Kepada bisa menunjukkan kepada para sahabat kebenaran satu video dari YouTube yang mungkin Anda bisa search sendiri, ya, kata kuncinya misalnya, aduh, boleh nggak ya saya kasih tahu? Soalnya ini ada nama gerejanya dan ada nama pendetanya, yang menunjukkan salah satu gereja di Kelapa Gading di Jakarta, yang mengundang seorang pendeta yang sangat terkenal, yang di dalam kebaktiannya itu mengajak hadirin untuk menyerahkan diri mereka kepada tanda kutip Roh Kudus. Sebelumnya maaf, ini gereja karismatik ya Pak ya? Iya. Ya, gereja karismatik ya. Ya. Dia belum tentu menyebut dirinya karismatik. Oh iya, oke. Ya. Jadi mengajak jemaatnya untuk menyerahkan diri kepada tanda kutip Roh Kudus. Ya. Tetapi di dalam video itu terlihat bahwa mereka berjatuhan. Ya. Bahwa dikibas pakai jasnya, dia buka jas ya, kemudian pakai jasnya dikibas, lalu kemudian jatuh, katanya terima Roh Kudus tanda kutip. Ya. Saya jadi bingung, siapa di dalam Alkitab yang menerima Roh Kudus lalu jatuh? Coba cari di dalam Alkitab. Saya belum ketemu. Saya sudah bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu. Saya tidak ketemu ada orang yang menerima Roh Kudus, yang menyerahkan diri kepada Roh Kudus, lalu kemudian tumbang, lalu kemudian kelojotan seperti orang yang epilepsi, ya, yang tidak bisa ngomong dengan koheren, yang kehilangan akal sehat mereka, yang kehilangan kendali atas tubuh mereka. Apakah Roh Kudus menjadikan seseorang menjadi sakit epilepsi? Dan apa musik yang dimainkan? Musik yang dimainkan adalah musik yang memasukkan orang ke dalam kondisi itu. Sehingga mereka bisa menerima sugesti dari panggung, dari mimbar, dari pengkhotbah pendeta. Lalu mereka dimasukkan ke dalam satu kondisi kesadaran yang di bawah sadar. Maksudnya tidak sepenuhnya sadar. Begitu. Baik, mungkin terjawab ya Pak Andrew. Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan dari pertanyaan Bapak Tobito Obi. Baik, ini tentang film ini Pak. Film horor, thriller itu mungkin sudah jelas ya. Bagaimana dengan film Tuhan Yesus yang saat ini? Apakah boleh Pak? Maksudnya apa nih? Boleh nonton apa enggak gitu? Ya, mungkin. Ya betul sekali Pak. Boleh nonton. Boleh karena dia nonton tidak film horor, menanyakan film tentang thriller soundtrack gitu ya. Ya terus terang di dalamnya itu pasti ada banyak musik yang tidak sehat ya. Jadi kalau Anda mau nonton, ya Anda nonton dengan pengertian bahwa Anda mendengarkan musik-musik seperti itu. Ya. Kalau Anda tidak punya alasan yang kuat untuk melakukannya, buat apa? Begitu. Nonton film tentang Yesus, ya apakah sesuai dengan Yesus yang di Alkitab? Ya. Karena setahu saya produser di Hollywood itu rata-rata nggak percaya Yesus. Jadi kalau mereka bikin film tentang Yesus, mau bikin film tentang apa? Apanya Yesus? Bagaimana Yesusnya yang dia ceritakan? Apakah sesuai dengan di Alkitab? Kalau Anda mau tahu tentang Yesus, Anda tidak harus nonton.
Ya, kalau Anda mau tahu tentang Yesus, Anda belajar firman Tuhan. Anda datang ke Grafe, Anda datang ke Gits, ya. Nah, Anda boleh tanya di acara kebenaran, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Kalau Anda mau tahu tentang Yesus dari Alkitab. Baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh berdoa sambil menangis seperti tokoh Alkitab Nehemia? Apakah boleh berdoa sambil teriak atau suara tinggi lantang yang dimana biasanya membuat orang lain semangat? Apakah boleh berdoa Bapa kami berulang-ulang dikatakan misalnya 10 kali begitu? Ada 3 pertanyaan, silakan. Jadi yang menangis di Alkitab bukan cuma Nehemia. Ya, Daud juga tercatat sering. Ya, banyak orang yang menangis. Hana pernah menangis dan lain sebagainya. Pemungut cukai yang di bait suci yang Tuhan ceritakan itu berdoa sambil memukul dirinya. Ya. Boleh nggak menangis? Ya boleh-boleh aja. Yang salah adalah berpikir bahwa menangis itu adalah tanda iman. Ya. Berpikir bahwa menangis akan bikin Tuhan mendengarkan doanya, seolah-olah Tuhan kasihan, oh ini anakku udah menangis, saya kasih deh, saya kabulkan. Ya. Itu sangat kekanak-kanakan, sangat naif. Baik. Kemudian berpikir bahwa boleh nggak teriak? Oh boleh, ya boleh teriak. Tetapi yang salah adalah berpikir bahwa berteriak itu ada efeknya gitu. Baik. Ya. Lagi pula kalau misalnya berteriaknya tidak sopan, ya jelas rasanya doanya tidak sopan. Betul sekali. Kemudian apalagi tadi itu? Itu Pak, berdoa. Doa Bapa kami 10 doa kali Bapa atau kami 10 kali. berapa kali begitu. Anda mau doa 1000 kali juga boleh. Ya. Yang salah adalah berpikir bahwa mengulangnya atau jumlah kali diulangnya ada efek gitu. Ya. Tidak ada efek. Anda mau mengulangnya 1000 kali tidak akan membuatnya lebih didengar oleh Tuhan. Betul. Jangan seperti paganisme. Atau okultisme, atau penyembahan, atau agama-agama lain yang mengajarkan bahwa dengan diulang-ulang akan ada efeknya. Seolah-olah lebih rohanikah, lebih didengar oleh Tuhan kah, punya efek lebih efisien, efektif lah, dan lain sebagainya. Sama sekali tidak. Baik, ini memunculkan pertanyaan tambahan Pak. Kan di beberapa agama tertentu, ya. Nah ini doa seperti ini yang diulang-ulang, ini mereka gunakan untuk bermeditasi begitu. Mereka katakan ketika mereka melakukan itu, mereka akan mendapatkan suatu suatu terang atau cahaya begitu Pak, atau masuk ke suatu dunia yang sebetulnya manusia itu tidak dapat capai, namun mereka dapat capai dengan menggunakan doa yang diulang-ulang sambil bermeditasi begitu Pak. Nah, silakan. Saya pernah baca itu adalah suatu mantra. Ya. Jadi mantra ini dipakai untuk mengundang roh-roh tertentu. Ya. Roh yang berbeda diundang dengan mantra yang berbeda. Sama dengan roh-roh diundang pakai musik, pakai irama tertentu. Makanya di dalam agama Voodoo itu dewa tertentu dipanggil dengan irama drum tertentu, dengan nyanyian tertentu. Ya. Nyanyian itu adalah mantranya yang dinyanyikan, yang di-chant dalam bahasa Inggris ya, chanting. Jadi diucapkan dengan irama tertentu dan diulang-ulang. Ya, nah ini dia kalau misalnya orang Kristen mengucapkan doa Bapa kami, namanya aja sudah aneh, doa Bapa kami. Apaan? Hanya karena diambil dari kata-kata pertamanya Bapa kami yang di surga. Kenapa namanya doa Bapa kami? Kenapa diulang-ulang? Untuk apa? Apakah ini suatu mantra? Ya. Apakah dia pikir bahwa Tuhan itu bisa dipanggil atau Roh Kudus itu seperti dewa atau seperti roh jahat atau seperti iblis yang bisa dipanggil pakai mantra lalu kemudian masuk ke dalam hati manusia pakai mantra? Tidak demikian. Ya. Jadi kalau mengulang-ulang dan lain sebagainya itu mengambil konsep, meminjam konsep dari paganisme, yang seberang, ya, yang seberang bahwa itu adalah suatu mantra yang memiliki efek. Dan ada tujuannya. Ya, dan tergantung mantranya apa, ada tujuannya. Baik, sudah diluruskan ya Pak Tobito ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Frank Wangke. Beliau bertanya, bagaimana dengan lagu Mystical Gereja Purba? Seperti lagu Gregorian Palestina, Mazmur-mazmur Plain Song, dan lagu-lagu gereja ortodoks yang mirip mengaji di Muslim. Mungkin yang tanpa musik itu Pak ya, yang musik-musik sudah pernah saya jawab sebelumnya ya. Kapan ya? Gereja kuno. Mungkin bisa dijelaskan lagi saat ini Pak. Ya, jadi setiap bunyi, setiap musik, setiap melodi, setiap aransemen memiliki pengaruh
memiliki makna. Ya. Ada tujuannya. Dulu gereja Katolik memakai musik tertentu. Ya. Ada jenis musik yang dipakai di dalam misa, ya, misa kudus. Ya. Dan musik itu adalah musik yang cocok dengan tujuannya. Ya. Ya. Cocok dengan tujuan misa itu. Nah, saya tidak mau banyak bicara di kesempatan kali ini. Ya. Tetapi saya mau katakan bahwa tujuan dari misa kudus itu tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Karena misa kudus itu merupakan suatu penghujatan terhadap Yesus Kristus. Di dalam misa itu ada pengorbanan Yesus Kristus lagi. Yesus Kristus dimasukkan ke dalam hosti, ya, dagingnya, kemudian darahnya di dalam anggur, kemudian dikorbankan lagi. Ini sesuai dengan katekismus Gereja Roma Katolik sendiri. Saya bukan mengada-ngada, Anda bisa men-searchingnya di database online. Dan tujuan dari misa kudus itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis yang saya baca di dalam Alkitab. Oleh sebab itu, saya tidak mau menggunakan musik yang mereka pakai untuk tujuan misa mereka. Buat apa? Saya punya doktrin yang berbeda. Baik. Semoga cukup menjawab ya. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Pak Tobito Obi, yaitu ini lagu-lagu apa saja yang cocok untuk pernikahan? Karena kita tahu bagi beberapa orang pernikahan itu netral ya Pak ya, suasana yang netral begitu ya. Nah mungkin bisa nanti diluruskan, dan apakah setiap lagu dapat digunakan begitu? Mungkin yang kata-katanya tidak memancing ke arah-arah yang bagaimana, tapi dimainkan hanya dengan piano tanpa backbeat begitu, apakah dapat digunakan? Ya, pernikahan itu bukan netral. Ya. Pernikahan itu adalah suatu institusi yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan tetapkan antara satu orang laki-laki dengan satu orang wanita, yang Tuhan persatukan di dalam satu ikatan yang tidak bisa diputuskan oleh manusia. Ya. Dan hanya bisa dipisahkan oleh Allah sendiri, yaitu lewat maut. Dan ini bukanlah sesuatu yang main-main. Ini adalah sesuatu yang kudus, ini adalah sesuatu yang bagus. Ya, sebab Tuhan sendiri yang berkata bahwa tidak baik seorang laki-laki sendiri saja. Jadi Tuhanlah yang menciptakan laki-laki dan wanita. Ada laki-laki dan ada wanitanya. Dan Tuhanlah yang menggabungkan mereka, menciptakan mereka, kemudian menjadikan mereka satu. Ya. Tuhanlah yang menjadi dasar dari pernikahan. Tuhanlah yang menjadi pimpinan di dalam pernikahan. Baik. Oleh sebab itu, maka suatu pernikahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, selayaknya juga memakai lagu atau ya di dalamnya ada lagu-lagu yang memuliakan Tuhan juga, yang menunjukkan bahwa memang Tuhan adalah landasannya, Tuhan adalah pemimpin di dalam pernikahan tersebut. Baik. Saya usulkan lagu-lagu himne. Baik. Cukup menjawab ya. Baik, karena keterbatasan waktu dan ada beberapa pertanyaan yang belum sempat dijawab, tapi tidak apa-apa. Nanti kami akan kembali lagi minggu depan dengan topik yang mungkin berbeda ya, tapi Anda bisa bertanya lagi di situ. Baik, seperti biasa saya berikan kesempatan untuk Dr. Andrew untuk menyampaikan closing speech-nya. Jadi, dunia ini memiliki banyak alat untuk meracuni kita. Ya. Salah satunya ada di dalam musik dunia ini. Kalau kita tidak waspada dan kita dengarkan, kita masukkan semua yang ditawarkan oleh dunia ini, kita masukkan, kita telan bulat-bulat, maka kita akan masuk ke dalam perangkap iblis, dan racun yang terdapat di dalam musik itu akan mempengaruhi tubuh kita, mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi rohani kita. Maka kalau Anda tidak waspada, saya tidak tahu, ya, dengarkanlah peringatan ini. Oleh sebab itu belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Baik. Baik, terima kasih Dr. Andrew. Demikian sahabat kebenaran, itu adalah statement penutup yang sangat bagus, yaitu waspadalah. Seperti biasa, ada apa yang Anda dengar, apa yang Anda masukkan ke roh Anda, tubuh Anda, dan jiwa Anda, begitu ya. Untuk Anda dan tentunya keluarga Anda, begitu ya. Baik, seperti biasa dengan berakhirnya
statement penutup dari Pak Andrew, kami juga akan undur diri saat ini dan kami ingatkan kembali. Minggu depan kami akan hadir kembali pada pukul 15 seperti biasa. Dan kami juga menyarankan kepada sahabat kebenaran yang masih punya pertanyaan seperti yang tadi ya, masih belum ada beberapa yang belum terjawab. Silakan Anda bisa masuk ke grup kami dan linknya sudah diberikan di komen di live Facebook tadi. Dan juga kami ingatkan kembali yang seperti yang sudah disinggung Dr. Andrew tadi, yaitu seminar musik You Are What You Listen To di tempat ini, Grave di Sunter, yang akan diadakan tanggal 25 Maret dari pukul 9 sampai 12.30. Nah, dengan demikian, kami mundur diri. Kami segenap kru yang bertugas pada sore hari ini di Studio 1 Grave mengucapkan selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Maranatha. Halo semuanya, kali ini kami memperkenalkan satu buku yang ditulis oleh Dr. Andrew Monroe Liau, Sarjana Kedokteran dan Master of Divinity, dengan judul Musik Duniawi dalam Gereja. Sebagai orang Kristen perlu mengetahui efek yang ditimbulkan musik, bagaimana iblis menggunakan musik dan bahaya-bahayanya. Pada zaman modern ini, banyak orang Kristen yang mengatakan bahwa musik adalah sesuatu yang netral. Benarkah? Tahukah Anda, buku ini menjelaskan tidak semua musik disukai oleh Allah. Tidak semua jenis musik dapat dipakai untuk memuji Tuhan. Musik sensual, teknik vokal yang sensual, lirik tidak lebih penting daripada musik, dan tentunya mengupas tuntas tentang CCM atau Contemporary Christian Music. Jika Anda tertarik dengan buku ini, silakan hubungi toko buku Grave di 021 6471 4156 atau di 0813 1586 3518. Ayo buruan sebelum kehabisan. It's a song all the angels cannot sing.